Oke, selamat siang Pak Dendi, Pak Ansu, dan juga rekan-rekan dari tim Variola semuanya. Di sini saya akan melanjutkan hasil video saya dari yang sebelumnya. Saya sudah menjelaskan mengenai workflow federated learning, dan di sini saya akan masuk ke dalam dokumentasi dan juga penjelasan dari hasil dari proses pelatihan TensorFlow Federated itu sendiri. Tapi sebelum masuk ke ranah implementasi dan juga dokumentasi hasilnya, saya akan menjelaskan mengenai aturan penentuan kelayakan subsidi per instansi yang akan digunakan untuk proses pelatihannya. Jadi setiap instansi itu memiliki aturan dan kriteria masing-masing yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan label yang bernama layak subsidi dan juga uh, label yang akan digunakan itu akan menjadi data target bagi federated learning menggunakan TFF untuk melakukan proses pelatihan model secara aman dan bisa dikatakan terdistribusi. Yang pertama, jadi institusi-institusi yang kita pakai masih sama, itu tiga institusi, Dinsos, Dukcapil, Kemenkes, dan institusi yang pertama itu Dinsos, yaitu saya patokan berdasarkan program bantuan pangan non tunai yang sering juga disebut sebagai kartu sembako, merupakan yang dimana hal program tersebut itu merupakan bantuan dari Kementerian Sosial yang diturunkan ke Dinas Sosial untuk pemberiannya itu ke setiap daerah. Nah, tujuan utama dari uh, program tersebut sudah pasti untuk membantu keluarga miskin dan keluarga-keluarga yang memang masih belum mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara lebih layak. Nah, dan berdasarkan peraturan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI nomor 5 tahun 2019, yaitu syarat-syarat dari masyarakat ataupun seseorang agar dapat menerima bantuan BPNT itu ada tiga. Yang pertama itu berpenghasilan di bawah UMR, bukan status PNS, TNI, Polri atau penerima bantuan sosial lainnya, dan juga yang ketiga itu terdaftar dalam DTKS sebagai KPM yang membutuhkan bantuan pangan. Oke, mungkin penerima di sini penerima yang dianggap layak mendapatkan subsidi apabila memenuhi seluruh kondisi. Yang pertama itu penghasilan kurang dari 2 juta. Nah, penghasilan kurang dari 2 juta ini saya tetapkan dengan research dari apa beberapa UMR yang ada di Provinsi Yogyakarta, dan di sini saya menetapkan bahwa penghasilan kurang dari 2 juta itu merupakan pendapatan yang termasuk di bawah UMR daerah Jogja itu sendiri, yang menandakan bahwa keluarga tersebut itu memiliki keterbatasan ekonomi dan berisiko tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa bantuan dari pemerintah itu sendiri. Maka dari itu penghasilan kurang dari 2 juta itu secara tidak langsung sudah berada di bawah UMR dan juga menjadi salah satu prioritas utama seseorang tersebut mendapatkan kriteria kelayakan subsidi. Yang kedua, merupakan jumlah tanggungan keluarga minimal 2 orang. Nah, bisa kita lihat bahwa semakin banyak dari anggota keluarga yang harus ditanggung, semakin banyak jumlah orang dalam rumah tersebut yang harus mereka penuhi, ataupun jumlah keluarga yang memang bisa dikatakan banyak, nah semakin besar, maka semakin banyaknya orang tersebut di dalam keluarga tersebut, maka secara tidak langsung semakin besar pula beban ekonomi dari rumah tangga tersebut. Nah, maka oleh karena itu dengan minimal 2 orang tanggungan bisa bisa mendapatkan kategori bahwa mereka memiliki prioritas yang cukup lebih tinggi dalam mendapatkan kelayakan subsidi. Karena jika mereka lebih banyak anggota jumlah tanggungannya, maka secara tidak langsung kebutuhan dari tiap individu dalam rumah tangganya pun akan semakin banyak. Setelah itu, mengenai kondisi rumah. Nah, kalau kita bahas mengenai kondisi rumah, secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang menurut saya cukup penting. Karena calon penerima dengan rumah yang tidak layak huni, kayak misalnya rumahnya itu masih uh, berdinding bambu ataupun lantainya itu masih tanah,
Hal tersebut itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa keterbatasan dalam aspek kesejahteraan ekonomi dari keluarga tersebut itu masih cukup rentan. Maka dari itu, keluarga dengan rumah yang sederhana ataupun bisa dikatakan tidak layak akan menjadi prioritas karena kondisi tersebut mencerminkan rendahnya kemampuan ekonomi dalam status keluarga itu sendiri. Setelah itu, yang terakhir, kriteria yang terakhir itu merupakan status pekerjaan. Karena di sini persyaratan penerima BPNT itu termasuk bukan berstatus PNS, TNI, Polri, atau penerima bantuan sosial lainnya. Intinya, eh, program BPNT ini kan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memang belum pernah menerima bantuan sosial. Nah, selain itu, pegawai negeri, anggota TNI ataupun Polri yang bisa dikatakan termasuk dengan pegawai tetap itu tidak termasuk ke dalam sasaran program karena mereka dianggap memiliki penghasilan tetap yang tiap bulannya itu didapatkan dari pemerintah atau institusi-institusi yang mereka kerjakan. Jadi sehingga status pekerjaan itu termasuk karena fokusnya itu ke orang-orang yang memiliki pekerjaan informal atau orang-orang yang tanpa mendapatkan penghasilan tetap di tiap bulannya. Dan jika seluruh syarat di atas keempatnya itu terpenuhi, maka individunya itu akan diberi label layak subsidi. Tapi sebaliknya, jika salah satu atau lebih syarat itu tidak terpenuhi, maka individu tersebut bisa dikatakan tidak layak untuk menerima bantuan dari subsidi dari pemerintah. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang mengenai Dukcapil. Nah, Dukcapil ini saya lebih fokus mengenai validasi kependudukan untuk kelayakan subsidi antara mungkin nanti bisa disangkut pautkan ke Dinsos maupun dari Kemenkes. Jadi Dukcapil ini itu peran utamanya itu akan melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan di mana masyarakatnya itu yang akan menerima bantuan itu memang benar-benar terdaftar secara sah dan tidak ada kayak duplikat ataupun tumpang tindih dari dengan penerima yang lain. Setelah itu dan maka dari itu Dukcapil kan memiliki serangkaian kayak kriteria-kriteria yang akan menentukan apakah seorang itu dianggap layak secara administratif dalam menerima bantuan sosial. Nah, yang pertama itu saya menggunakan NIK, sudah jelas. Karena nomor induk kependudukan itu digunakan untuk memastikan bahwa identitas penerima itu terdaftar secara resmi di dalam database nasional kependudukan yang sudah ada. Dan juga NIK valid, NIK yang bisa dikatakan valid itu tuh bisa mencegah penerimaan fiktif atau identitas-identitas ganda. Dan mungkin beberapa referensi yang saya ambil itu dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa pendaftaran penduduk adalah pencataan biodata penduduk yang berupa penerbitan dokumen kependudukan ataupun berupa kartu identitas atau surat keterangan dari kependudukan itu sendiri. Dan nantinya akan digunakan dalam proses administrasi kependudukan sehingga dalam pengelolaan informasi kependudukan serta bisa hasilnya itu akan digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor-sektor yang lain. Kira-kira seperti itu. Terus yang kedua itu mengenai kartu keluarga. Itu udah jelas karena kartu keluarga itu kan pasti menjadi bukti legal status keluarga yang akan menerima bantuan layak subsidi. Karena hanya warga atau masyarakat yang memiliki kartu keluarga yang sah itulah yang akan diverifikasi sebagai keluarga penerima manfaat ataupun KPM yang sudah menjadi suatu persyaratan waktu di BPNT miliknya Dinsos. Sedangkan maka dari itu kepemilikan KK itu digunakan untuk menentukan jumlah anggota keluarga dan juga tanggung jawab ekonomi rumah tangga. Jadi setiap penduduk itu kan wajib dilengkapi dengan kartu keluarga sebagai dokumen kependudukan dasar. Nah, maka dari itu persyaratan salah satu syarat kriterianya supaya seorang ataupun warga masyarakat tersebut bisa mendapatkan ataupun menerima subsidi, ya dia harus memiliki persyaratan yaitu berupa kartu keluarga. Terus yang kemudian yang ketiga itu domisili tetap. Karena kriteria tersebut itu bisa memastikan bahwa penerima itu memiliki alamat tempat tinggal yang jelas, pasti, yang dapat diverifikasi.
Dan domisili tetap itu penting agar bantuan yang nantinya kemudian hari akan disalurkan diharapkan bisa tepat sasaran dan tidak salah alamat. Kemudian penduduk kayak tanpa domisili tetap itu kan biasanya kan akan melalui tahap verifikasi lapangan tambahan oleh petugas dinas sosial atau PRT RW. Nah, maka dari itu domisili tetap itu bisa menjadi faktor ataupun salah satu kriteria penting dalam menentukan proses penerimaan kelayakan subsidi atau tidaknya. Yang keempat itu mengenai data ganda. Nah, data ganda ini digunakan oleh Dukcapil untuk memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi penerimaan bantuan. Di mana pemeriksaan data ganda ini itu untuk memastikan bahwa satu orang itu hanya memiliki satu identitas kependudukan, itu sudah pasti. Yang kedua, hal tersebut itu mencegah bahwa adanya penerima bantuan yang mendaftarkan diri lebih dari sekali di lokasi atau program berbeda. Sehingga proses pemerataan penerima bantuan itu bisa tersalurkan dan apabila ditemukan data ganda, maka penerima subsidi tersebut otomatis tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kelayakan subsidi. Dan di sini sudah dijelaskan juga di Undang-Undang Nomor 24 pasal 77, di mana setiap orang itu dilarang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan ataupun elemen data dari penduduk itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Kemudian masuk di TKS, di mana data Dukcapil itu kan harus sinkron dengan DTKS, yang itu merupakan data terpadu kesejahteraan sosial milik Kemensos. Jadi jika seseorang itu terdaftar dalam DTKS, berarti telah terverifikasi sebagai warga miskin atau rentan miskin dan berhak masuk ke dalam daftar calon penerima subsidi. Nah, Dukcapil itu membantu memastikan bahwa identitas dari seseorang ataupun masyarakat yang akan mendapatkan penerima subsidi itu dia akan memeriksa ke dalam DTKS, dan kalau misalnya memang benar-benar aktif dan sesuai, berarti seseorang atau masyarakat tersebut itu layak untuk mendapatkan subsidi. Kemudian terakhir itu jumlah anggota keluarga lebih dari sama dengan 3. Nah, keluarga dengan 3 atau lebih dari anggota itu dianggap memiliki beban ekonomi yang memang bisa dikatakan cukup tinggi, dan indikator tersebut itu digunakan untuk membantu memprioritaskan bantuan bagi rumah tangga dengan tanggungan yang memang lebih besar. Jadi informasi jumlah anggota keluarga itu diperoleh dari data kartu keluarga itu sendiri yang sudah tersimpan oleh sistem Dukcapil. Dan jika memang semua kriteria di atas itu terpenuhi, maka bisa dikatakan seorang ataupun masyarakat tersebut bisa dikatakan layak untuk mendapatkan subsidi. Namun sebaliknya, jika satu atau lebih kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan seseorang atau masyarakat tersebut tidak mendapatkan kelayakan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Oke, selanjutnya yang terakhir merupakan kriteria kelayakan dalam institusi Kemenkes. Nah, di mana melalui di sini saya berpatokan dengan program Kartu Indonesia Sehat. Jadi intinya kan pemerintah tuh memberikan jaminan pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah ataupun rentan miskin ataupun yang memiliki kebutuhan medis yang memang berkelanjutan. Nah, kan program KIS kan merupakan kayak sebuah jaminan kesehatan nasional. Nah, maka dari itu saya menetapkan 5 kriteria utama dalam menentukan bahwa seseorang atau masyarakat tersebut itu layak apa tidaknya mendapatkan bantuan subsidi dari Kemenkes berupa layanan kesehatan. Yang pertama itu saya menentukan bahwa penghasilan itu kurang dari 5 juta per bulan. Nah, ini merupakan kriteria pertama yang saya tekankan bahwa penerima KIS itu merupakan yang menekankan bahwa penerima KIS itu merupakan masyarakat yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, dan batas penghasilan ini tuh menjadi indikator bahwa seseorang itu tidak mau membayar iuran BPJS secara mandiri, dan maka dari itu mereka bisa dikatakan bahwa suatu prioritas bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah yang memang jadi salah satu faktor untuk mendapatkan
penerimaan KIS itu sendiri. Kemudian yang kedua itu tidak memiliki asuransi kesehatan lain. Nah, KIS yang diberikan itu dari pemerintah itu hanya kepada warga yang memang belum tercakup oleh asuransi kesehatan dari pemerintah yang lain ataupun asuransi kesehatan dari swasta. Nah, hal ini itu mencegah bahwa tidak adanya duplikasi penerimaan kesehatan serta memastikan bahwa bantuan negara itu tepat sasaran dan juga memprioritaskan masyarakat-masyarakat yang memang benar-benar belum terlindungi oleh jaminan kesehatannya itu sendiri. Kemudian dalam nomor 3 itu tentang menderita penyakit kronis. Nah, di mana kita tahu bahwa masyarakat yang memiliki penyakit kronis itu adalah masyarakat yang memerlukan pengobatan jangka panjang seperti gagal ginjal atau kanker. Nah, pasien-pasien tersebut itu kan secara tidak langsung membutuhkan akses medis yang berkelanjutan. Nah, secara tidak langsung, maka mereka juga akan memerlukan dukungan biaya dari pemerintah. Maka dari itu, hal tersebut juga termasuk salah satu faktor prioritas utama mereka dalam mendapatkan status kelayakan subsidi dari pemerintah. Yang keempat mengenai status pekerjaan. Nah, masyarakat dengan status pekerjaan informal yang sudah saya jelaskan waktu di Dinsos, itu seperti buruh, petani, nelayan, ataupun yang mereka nggak bekerja, sudah pasti dianggap memiliki risiko finansial yang tinggi, dan mereka tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga berpotensi tidak mampu membayar biaya-biaya pengobatan kesehatan secara mandiri. Nah, maka dari itu, mereka bisa dikatakan menjadi salah satu faktor utama mendapatkan kriteria utama dalam mendapatkan kelayakan subsidi dari pemerintah. Setelah itu yang kelima itu kondisi rumah. Nah, kondisi rumah ini masih sama bahwa di dalam aspek tempat tinggal itu kan pasti menjadi salah satu indikator bahwa menjadi salah satu indikator tentang kesejahteraan rumah tangga keluarga dengan secara tidak langsung mewakili latar belakang dari ekonomi dari keluarga itu sendiri. Maka dari itu, dari kondisi rumah yang tidak kaya ataupun sederhana menjadi satu faktor karena memperkuat indikasi keterbatasan ekonomi dari keluarga itu sendiri. Nah, dari 5 kriteria tersebut, jika memang semua terpenuhi, maka sudah jelas otomatis akan mendapatkan kelayakan subsidi dari pemerintah. Namun sebaliknya, jika memang ada salah satu ataupun lebih yang tidak memenuhi kriteria, maka bisa dikatakan mereka tidak akan mendapatkan kelayakan dari pemerintah. Nah, dari ketiga institusi tersebut, aturan-aturannya itu saya gunakan pendekatan rule engine, sehingga dari masing-masing data-data yang ada akan menghasilkan satu kolom yang berisi label layak subsidi. Nah, label itu tuh nantinya akan digunakan sebagai output variable saat melatih model federated learning di dalam TensorFlow federated. Nah, dengan demikian diharapkan bahwa setiap lembaga dari Dinsos, Kemenkes maupun Dukcapil itu memiliki aturan kelayakan tersendiri, namun bisa tetap berkontribusi untuk tujuan bersama, yaitu menentukan warga yang berhak menerima bantuan subsidi secara adil dan juga terverifikasi. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.